Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Lengkap sudah misi Magnus Carlsen kawan untuk mendapatkan 2 trofi sekaligus dari event FIDE World Rapid and Blitz Championship 2022 di Kazakhstan. Dia memenangkan sesi Rapid dan Blitz. Ini melengkapi 3 mahkota gelar juara dunia secara bersamaan kawan. Magnus Carlsen sudah pernah merasakan gelar juara dunia Classical Rapid Blitz, tapi tidak bersamaan seperti tahun ini kawan. Selamatlah buat Magnus Carlsen, King Magnus yang susah dikalahkan kawan. Bagaimana cara mengalahkan Magnus Carlsen? Mungkin kalian punya ide agar dia ini tidak selalu memenangkan setiap event kawan. Ya mungkin saja tidak ada yang bisa mengimbangi di eranya ini kawan. Kalau juara-juara dunia sebelumnya masih ada selalu pemain yang merepotkan juara-juara saat itu. Tapi di era ini kawan, sepertinya Magnus Carlsen ini tidak ada bandingannya untuk meladeni permainannya kawan. Dan seperti yang kalian lihat di foto kawan yang nampak di layar, Magnus Carlsen bersama wanita ini adalah juara dunia Blitz atau juara bertahan kawan dari tuan rumah sendiri Kazakhstan. Dia berhasil mempertahankan gelar juara dunianya. Dan Carlsen di sebelah kanan layar ini ada Caruana menempati posisi ketiga Rapid, Vincent Keymer menempati posisi kedua Rapid, dan di sebelahnya Keymer ada Hikaru Nakamura kawan yang berada di posisi kedua sesi Blitznya. Di sebelahnya lagi ada Grandmaster asal Armenia, Haik Materosyan, ini berada di posisi ketiga. Ini satu lagi pemain wanita asal Rusia mendapatkan posisi ketiga di Blitz. Dan Hampi Koneru dari India mendapatkan posisi kedua di Blitznya kawan. Sedangkan di sisi sebelah kanan ada juara dunia wanita Rapidnya asal Cina, Tan Song Yi. Itulah kawan para pemenang dari kejuaraan dunia World Rapid and Blitz Kazakhstan 2022 ini. Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia Blitz kemarin malam kawan sempat kejar-kejaran dengan Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura sempat mempunyai kans besar kawan. Di matchday pertama, dia memimpin klasemen dengan selisih 1 poin dari pesaing-pesaing terdekatnya, termasuk Magnus Carlsen ataupun Daniil Dubov ataupun Haik Matorosyan ini. Tapi Magnus Carlsen bermain cukup efektif kawan. Sampai babak ke-14 akhirnya dia mampu menyamakan skor dengan Hikaru Nakamura. Kemudian di babak ke-15 kedua pemain ini sama-sama kalah kawan. Carlsen kalah atas Ian Nepomniachtchi di babak ke-15, kalah waktu. Magnus Carlsen bermain lambat daripada Ian Nepo. Begitu juga Hikaru Nakamura kalah atas Artemiev. Di babak berikutnya sama-sama menang kedua pemain ini sampai babak ke-17. Dan akhirnya di babak ke-18 kawan, Hikaru Nakamura tergelincir oleh Alexis Sarana. Alexis Sarana di game-game terakhirnya cukup luar biasa kawan. Mengalahkan Magnus Carlsen juga di babak ke-9 dan tadi di babak ke-18 mengalahkan Hikaru Nakamura. Yang akhirnya di babak terakhir di babak ke-21 Magnus Carlsen berhasil mengalahkan Abdus Satorov. Dan di akhir klasemen Hikaru Nakamura melawan Pentala Krishna bermain remis kawan. Dan selisih akhirnya adalah 1 poin atas Magnus Carlsen. Magnus Carlsen berhasil mendapatkan gelar juara dunia Blitz. Jadi 2 trofi didapatkan di event ini. Sekali lagi selamat buat King Magnus. Dan kemarin di kolom komentar banyak sekali yang menginginkan melihat permainan Magnus Carlsen di babak ke-14 kawan berhadapan dengan Richard Rapport. Memang game ini sangat menarik kawan, sangat mendebarkan. Dari mimik kedua pemain di akhir permainan ataupun di permainan endgame sangat menegangkan kawan. Dalam posisi yang sudah sangat unggul 99,9% Richard Rapport dalam posisi menang. Akhirnya dalam permainan Blitz pun konsentrasi, fokus itu menjadi senjata utama kawan melawan pressure dari kontrol waktu. Richard Rapport blunder, akhirnya Magnus Carlsen menang menghadapi Richard Rapport ini. Seperti apa keseruan gamenya? Langsung ke langkah pertama Carlsen. Dan mereka bermain dengan pembukaan French defense kawan. Dengan variasi Winawer dari Richard Rapport. Dengan gajah B4 setelah kuda C3 kawan. Seperti biasa saya akan tunjukkan alternatif langkah setiap pembukaan kawan sebagai bahan referensi belajar, bahan hafalan untuk bermain Blitz kawan. Karena dalam permainan Blitz, hafalan sangat diperlukan kawan untuk menentukan langkah agar tidak terlalu lama menghabiskan waktu berpikir.
karena kita dibatasi waktu yang sangat pendek kawan. Jalur utamanya bagi putih saat menghadapi Winawer gajah B4 bisa mendorong pion E5. Jalur utamanya dibalas dengan pion C5 dan kalian bisa melanjutkan pion A3 memaksa pertukaran langsung gajah sikat kuda C3. Di sini hitam langkah utamanya kuda E7 ataupun menteri ke C7, kadang juga langsung ke petak A5 untuk pressure pion C3. Tujuan menteri ke petak C7 juga nanti pressure pion yang ada di petak C3 dan bisa juga dibalas nanti menteri ke petak G4. Itulah variasi utamanya kawan, atau variasinya pion racun. Variasi pion racun ini kawan sangat terkenal, permainan antara Mikhail Tal versus Mikhail Botvinnik dalam perebutan gelar juara tahun 1960. Sangat terkenal saat itu. Kuda E7, terus kalian bisa melanjutkan ambil pion racun ini kawan, dan seterusnya. Oke, kembali ke langkah ketiganya kawan, variasi Winawer ini. Variasi berikutnya bisa kalian lanjutkan dengan variasi pertukaran kawan, dengan pion E pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E. Kalian bisa melanjutkan gajah D3, kuda C6 oleh hitam, dan pion A3. Di sini kalian bisa bertukar atau mundur ke petak E7, tapi langkah terbaiknya bertukar kawan. Nanti bisa dibalas oleh pion B. Itulah jalur variasi pertukaran kawan. Atau kalian memilih dengan langkah kuda berkembang ke petak E2, nanti dibalas hitam melakukan ambil pion yang ada di petak E4. Kalian bisa paksa gajah ini mundur atau melakukan pertukaran kawan. Kebanyakan mundur ke petak E7. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Itulah beberapa alternatif bisa kalian pilih menghadapi variasi Winawer gajah B4 oleh hitam ini. Carlsen memilih jalur utama pion E5, pion C5, pion A3, memaksa terjadi pertukaran langsung kawan. Gajah sikat kuda C3 diambil balik oleh pion B. Menteri C7, dan di sini biasanya menteri bergerak ke petak G4. Jalur utama dari menteri C7 kawan, variasi pion racun yang saya sebutkan tadi, seperti dalam permainannya Mikhail Tal melawan Mikhail Botvinnik kawan. Mikhail Tal pegang putih saat itu menang saat menghadapi Mikhail Botvinnik yang menyerang pion C3 ini kawan. Tapi di sini Carlsen memilih dengan pion H4 dibalas dengan pengembangan kuda E7, pion H5 terus didorong dihentikan dengan pion H6. Kuda F3 dan sekarang pion B6, lanjut Richard Rapport kawan, dan Carlsen langsung mengeluarkan gajah dengan tempo skak. Blokade oleh gajah terang juga menantang pertukaran. Carlsen menahan diri, menarik mundur gajah ke D3, dikejar oleh pion C4, ditarik mundur lagi ke E2. Selanjutnya gajah A4, coba pressure pion C2, pion lemah ini kawan. Tadi target hitam adalah pion atau petak C3, sekarang gantian pion C2. Carlsen melanjutkan gajah gelapnya ke F4. Di sini kuda berkembang ke petak A6, menteri D2 bersama gajahnya satu diagonal gelap. Kalau rokade pendek di sini kawan, tentu nanti idenya adalah melakukan pengorbanan, bisa juga. Oleh karena itu di sini Richard Rapport memutuskan untuk rokade panjang kawan, untuk menghindari serangan menteri bersama gajah di diagonal gelap ini, dan Carlsen melanjutkan dengan manuver kuda H2. Sudah saatnya juga bisa melakukan rokade pendek, tak ada masalah juga bagi putih. Engine menyarankan seperti itu. Kuda H2 ini juga bagus dari Carlsen, dan raja bergerak ke B7. Kuda manuver lagi ke F1. Masih kawan, rokade pendek juga bisa jadi pilihan, atau kuda ke petak G4. Tapi kuda ke F1 oleh Carlsen. Menteri bergeser ke D7 dan kuda manuver lagi ke E3. Kuda C7, lanjut Richard Rapport mundur kawan. Apakah reposisi nanti mencapai petak B5 untuk pressure pion yang ada di sini agar menterinya selalu menjaga pion ini dan menjadi pasif? Mungkin saja. Dan rokade masih bisa jadi pilihan utama kawan, tapi Carlsen tidak mau, hanya menggeser rajanya saja ke F1. Kuda C6 terlebih dahulu oleh Richard Rapport, sekarang pion G3, mungkin persiapan menempatkan rajanya nanti, tidak rokade tapi cuma bergeser, juga memberikan opsi manuver kuda nanti kawan, dibalas dengan menteri mundur ke petak E8. Raja G2, di sini menteri bergeser ke G8 untuk memberikan dukungan bagi pion G-nya nanti. Jelas kawan, benteng A bergeser ke B1, lanjut Carlsen, tapi tidak mendorong pionnya langsung kawan, memilih menteri ke petak H7, pilihan terbaik untuk memberikan pressure bagi pion C2 kawan agar tidak ditinggalkan kuda ataupun menteri. Di sini gajah F3 terlebih dahulu, lanjut Carlsen.
Raja menghindari diagonal terang ini kawan, mundur ke petak B8. Dan menteri digeser, Carlsen bergeser ke E2, berada di petak terang bersama gajah terangnya. Benteng C8 lanjut Richard Rapport, dan benteng naik ke petak B2 lanjut Carlsen. Mencoba memberikan backup lebih bagi petak C2 kawan. Indikasinya kuda ini siap beraksi. Nanti bersamaan dengan benteng dan menteri tetap menjaga pion C2, kuda siap beraksi. Kuda ke B5 lanjut Richard Rapport, coba tekan petak C3. Dan di sini pion ini tidak di backup lagi oleh Carlsen, tidak menggeser menterinya ataupun kuda mundur kawan. Memilih langkah pengorbanan, kuda ambil pion D5 dan diterima oleh Richard Rapport. Dan di sini bagusnya bagi putih untuk melanjutkan langkahnya, ambil kuda ini kawan. Tapi memilih mendorong pion E6, discover check kawan, untuk mendapatkan petak F7. Mungkin rencana Carlsen, tapi langkah ini menurut Stockfish adalah langkah blunder. Raja tinggal bergeser naik ke petak B7, pion E pukul pion F7. Menteri ke F5 dan menempatkan posisi menterinya untuk kawal pion F7, tapi dalam posisi serangan tusuk sate. Carlsen tidak melakukan langkah ini kawan, walaupun langkah ini terbilang cukup bagus juga, memberikan serangan tusuk sate. Ya, kalau menteri ambil pion F7, kalian ambil gajah tempo skak, bisa kalian ambil balik dengan benteng dengan raja. Tapi Carlsen memilih dengan langkah benteng B4, coba pressure gajah di sini atau menawarkan diri pada kuda hitam kawan, dan diterima oleh Richard Rapport. Ada langkah bagus lainnya kawan, kuda B ambil pion C3, tempo ancam menteri. Seumpama di sini terjadi saling ancam kawan, ya kuda pukul menteri putih, gajah pukul menteri hitam. Atau jika menteri ini bergeser ke petak D2, maka ya kuda ambil benteng B4, diambil balik oleh pion A. Kalian bisa melanjutkan lompat ke petak E4 kawan. Sekali lagi menawarkan pertukaran, mungkin akan ditolak, lebih memilih menghindari ancaman kuda. Posisi hitam masih baik-baik saja, semakin bagus. Richard Rapport memilih ambil pengorbanan benteng putih di petak B4, masih cukup bagus. Ini menghilangkan kontrol pada petak E7, dimanfaatkan oleh Carlsen menteri E7 skak. Dan bagusnya di sini kuda kembali ke petak C7 kawan. Ini merupakan pilihan terbaik. Tapi kuda dipertahankan untuk tetap incar petak C3. Memilih dengan raja bergerak ke petak A6. Dan di sini ada pilihan yang bagus adalah pion ambil kuda yang ada di petak B4. Tapi memilih dengan langkah menteri yang ambil kuda B4. Gajah ambil pion C2 lanjut Richard Rapport. Pion A4, kuda ditarik mundur ke petak C7 dipertahankan kawan. Kalau engine menyarankan lempar kuda ke petak C3 kawan. Itulah saran dari engine, tapi memilih mempertahankan perwira ke petak C7, diambil oleh gajah oleh Carlsen, dan Richard Rapport tidak berani ambil balik dengan benteng. Pilihan terbaik dari Rapport adalah gajah E4 menantang pertukaran gajah terang, gajah gelap mundur ke petak F4. Kenapa tidak berani ambil kawan dengan benteng? Putih akan mengangkat bentengnya kawan, dalam posisi normal loh ya. Kalau dalam posisi blitz ya tidak tahu lagi apa pilihan Magnus Carlsen. Normalnya seperti itu, nanti akan mendapatkan lajur F kawan. Kalau di sini benteng ambil pion F7, maka benteng F4. Kalau mempertahankan benteng ini kawan, ambil contoh mundur ke petak D7 ataupun juga bergeser ke petak E6, ini cukup berbahaya. Kalian bisa otak-atik sendiri bagusnya apakah ke petak D7 kawan. Maka di sini bisa melanjutkan dengan benteng ambil benteng kawan. Dilanjut oleh menteri hitam. Menteri siap bergerak ke sini, memaksa raja bergerak ke petak terang. Tetap menteri hitam akan tewas kawan. Coba lihat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi pilihan terbaik dari Rapport adalah gajah E4. Gajah hitam mundur ke F4, gajah pukul gajah diambil balik oleh raja. Menteri E4 memaksa raja bergeser ke G4 dan Rapport mendapatkan materi benteng H1. Bukan pilihan terbaik kalau menurut engine. Permainan dalam posisi level kembali kawan. Lebih baik bergerak ke petak E6 untuk melakukan skak, dan nanti bisa menggeser raja bergerak ke petak B7, mendapatkan tempo menyelamatkan raja dari ancaman menteri B5 kawan. Tapi Rapport memilih materi, menteri ambil benteng B1, menteri putih B5 skak, raja B7, sekarang pion A5. Dan di sini bagi hitam sangat sulit kawan untuk menemukan langkah terbaik. Dalam posisi level sekarang permainan sangat sulit kawan. Kalau Stockfish menyarankan pion G6,
Langkah seperti ini tidak mungkin kawan dalam permainan bridge bisa dilakukan oleh para pemain. Tapi Rapot memilih langkah yang cukup normal kawan, mengeluarkan bentengnya ke petak D8. Dan sekarang posisi berbalik 180 derajat, Magnus Carlsen dalam posisi kemenangan 95-98% posisi menang. Pion A6 lanjut Carlsen, raja mundur ke A8. Dan sayangnya pada posisi ini Carlsen juga tidak menemukan langkah terbaik kawan. Apakah itu menentukan langkah menyerang atau bertahan? Sudah sangat sulit dalam kontrol waktu yang hanya tersisa setengah menit saja. Langkah terbaiknya adalah langkah bertahan kawan. Dengan pion F3 tidak memberikan kesempatan Menteri Hitam ini melakukan counter, melakukan skak. Karena peta terang sudah diblokade, tidak lagi bisa kembali mundur kawan ke peta E4 atau nanti ke peta E6. Itulah langkah bertahan terbaik. Nanti kalian bisa melakukan pergerakan pion ini, dorong, defleksikan posisi benteng. Nanti bisa ambil pion ini dengan tempo skak dan ancaman skakmat kawan di peta B7. Tapi Carlsen terburu-buru mendorong pionnya, promosi kawan. Dan di sini kontrol peta D5 masih cukup kuat dengan keberadaan menteri. Inilah yang tidak bisa diambil oleh Carlsen kawan. Simple, benteng ambil menteri. Lanjut Richard Rapot. Dan kembali berbalik, posisi Rapot dalam posisi ambang kemenangan kawan. Coba lihat parameter ini. Tadi setelah benteng ini digeser kawan ke petak D8, posisi parameter putih langsung naik tajam, kemudian bergeser lagi kawan. Setelah pion dipromosikan, turun lagi parameter putih kawan. Hitam dalam posisi kemenangan. Menteri D7 persiapan ancaman skakmat, didahului benteng sikat gajah F4 tempo skak. Dan menteri bergerak ke petak G2 lanjut Rapot. Raja H4, menteri ambil pion F2 skak. Di skak-skak terus kawan. Beberapa langkah berikutnya ini pion G5 gantian diambil dengan end pasen, pion H pukul pion G6. Menteri H2 skak, raja G4 gantian pion H5, memaksa raja bergeser ke petak F3. Seumpama bergeser ke petak gelap, apa jadinya kawan? Bergeser ke petak gelap, ya tetap akan dikejar oleh menteri kawan. Bergerak ke petak G3. Kalau ambil pion di sini akan memberikan jalan bagi benteng melakukan eksekusi. Atau bergerak ke petak F6. Nanti bisa dilanjutkan ambil pion ini mengejar raja terus kawan. Carlsen langsung melangkah raja ke petak F3. Menteri H1 skak. Raja F2. Menteri H4 skak. Raja F3, menteri G4 menantang pertukaran menteri kawan yang sulit untuk dihindari. Dan sekarang posisinya dua pion ini akan beradu cepat dengan pion-pion hitam di sisi kiri papan kawan. Pion B5 oleh Richard Rapot, pion F5 oleh Carlsen, pion B4, pion F6, pion B pukul pion C3, pion F7, pion C2, dan pion G7 terlebih dahulu, pion C1. Richard Rapot berhasil mempromosikan pionnya terlebih dahulu, diikuti oleh Magnus Carlsen, pion F8 promosi menteri juga. Tapi dalam posisi kemenangan kawan, Richard Rapot karena masih mempunyai benteng, nanti bagaimana caranya kontrol petak G8 juga, semua diadu, dan hitam masih mempunyai pion bebas kawan di lajur C. Kita lihat saja. Menteri G3 terus dikejar kawan, raja putih hingga beberapa saat di sini kawan. Setelah raja bergerak ke petak H6 ini, Richard Rapot memutuskan untuk mendorong pion karena posisi menterinya mengawal peta ini kawan dan juga mengawal bentengnya. Jadi dia sesegera mungkin juga bisa mempromosikan pion di lajur C. Menteri bergerak ke F7, naik kawan, mencoba memberikan ancaman skakmat satu langkah. Di petak B7, Rapot kembali melakukan skak-skak kawan dengan menteri H4 skak, raja G6, dan di sini kawan langkah yang cukup krusial bagi hitam. Ada kombinasi 7 langkah skakmat yang bisa didapat oleh hitam kawan di posisi ini. Tapi dalam kontrol waktu ataupun pressure di atas papan yang begitu ketat kawan, psikologis pemain di permainan seperti ini, apalagi Carlsen juga bisa saja mempromosikan pionnya nanti. Ancaman skakmat juga masih ada di petak B7. Richard Rapot kehilangan fokus, tidak memanfaatkan kontrol waktunya yang masih mempunyai 21 detik. Dia instan melangkah menteri ke petak E4. Tapi masih baik-baik saja, hitam dalam posisi ambang kemenangan kawan. Langkah terbaiknya adalah benteng ini ikut bergabung menyerang kawan. Ya nanti kalau blokade oleh menteri, kalian sikat saja dan kalian akan menang. Kalau bergerak ke sini kawan, ya bisa diikuti. Menteri bergerak ke peta F2, menteri nanti kalian hancurkan, kalian pukul, dan kalian pasti akan menang. Beberapa langkah berikutnya skakmat, tak perlu saya lanjutkan lagi.
tapi menggeser menterinya ke petak E4 skak, Raja G5, dan di sini langkah terbaiknya bertahan kawan, bergeser ke petak B8 karena pion kalian masih cukup aman dengan dukungan menteri, tidak diambil Carlsen nantinya kawan, dan kalian bisa bergerak dengan pion bebas. Tapi rapot memilih dengan melakukan skak lagi ke petak E3, langkah blunder, permainan kembali level di posisi langkah ke-64 ini. Raja ke H5, dan di sini pilihan terbaiknya kembali melakukan skak kawan di petak E2 atau petak H3 kawan. Kalau melakukan skak di peta H3 atau di lajur H, raja nanti akan bergeser ke kanan ke kiri saja dan permainan bisa remis kawan. Karena dalam posisi tidak bisa lagi menjaga petak D5 dan tidak juga bisa menjaga petak B7 kawan. Jadi langkah yang logis adalah melakukan skak-skak yang berulang dan remis. Tapi rapot memilih menterinya mundur ke E8 untuk mengepin menteri agar tidak melakukan ancaman skak mat di petak B7. Tapi Carlsen masih mempunyai pion kawan. Dan coba lihat parameter menunjukkan posisi putih dalam posisi menang. Padahal kontrol waktu Magnus Carlsen ini hanya tersisa sekitar 4 detik saja kawan. Richard Rapport masih mempunyai 20 detikan. Carlsen dalam posisi menang kawan. Sudah tidak bisa lagi. Kalau di sini menteri hitam ambil menteri putih G8, menteri bisa ke petak B7 skak mat. Kalau menteri hitam ambil menteri putih F7, maka hitam sudah tidak punya menteri lagi kawan. Ancaman skak mat masih ada. Ancaman berikutnya ambil pion D5 juga masih ada. Tetap 3 langkah berikutnya skak mat. Sulit untuk dihindari. Sudah dalam ambang kemenangan, bergerak dengan menteri ke petak E2, mencoba melakukan skak-skak yang berulang kawan. Benteng keluar juga ke H8, dan di sini raja bergeser, menteri ke E3 skak. Raja mundur ke F6, di sini menteri ke H6 skak, raja mundur ke E7, dan menteri bergerak ke petak C6. Coba mempertahankan pionnya kawan dari ancaman skak mat. Langkah terbaik lainnya juga bisa untuk ambil pion ini kawan, tapi juga sudah percuma. Karena disinilah jawaban dari Magnus Carlsen kawan, menteri ke petak G8, di posisi ini Richard Rapport menyerah. Karena ancaman berikutnya ya 2 langkah skak mat kawan, benteng ambil menteri, diikuti diambil balik, blokade oleh menteri, diambil balik skak mat. Sebuah permainan seperti kita naik roller coaster kawan, turun naik. Bagaimana Richard Rapport ini padahal Hikaru Nakamura juga berharap pada pemain-pemain lainnya untuk menghentikan laju Magnus Carlsen. Oke, itulah kawan permainan dari Magnus Carlsen di babak keempat yang kalian tunggu-tunggu saat menghadapi Richard Rapport. Saya sendiri juga godek-godek melihat permainannya kawan. Bagaimana seorang Richard Rapport 2 kali dia melewatkan langkah kesempatan. Begitu juga dengan Magnus Carlsen, 2 kali dia mendapatkan kesempatan menang, sempat melewatkan juga. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan di hari Sabtu ini, di tanggal merah ini kawan. Dan selamat menikmati hari libur tahun baru bersama keluarga tentunya kawan. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya kawan. Tentu beberapa hari ini akan saya lanjutkan untuk mengulas beberapa game yang sempat kita lewatkan di event Video World Blitz Chess Championship 2022 ini. Oke, terima kasih kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.